Temen kamu utang sama kamu, tapi pas ditagih dia lebih galak daripada kamu. Well, at least dia nggak sampai menangkap dan membunuh kamu kan? Karena itulah nasib yang dialami sama Grandmaster Jacques de Molay, kepala terakhir dari Ordo Ksatria Templar, sebelum kemudian dibubarkan dan dieksekusi secara motif politik oleh Raja Philip keempat dari Prancis pada 1314. Jadi Ordo Ksatria Templar itu adalah salah satu dari beberapa ordo militer yang ada dalam sejarah gereja Katolik. Tapi pertanyaannya, kok gereja punya sih ordo militer? Terus tujuan mereka didirikan apa coba? Selamat datang di The Occident, serial terbaru dari Jalan Kecil TV. Untuk sebagian besar sejarah gereja, pusat aktivitas dari gereja Katolik itu ada di benua Eropa. Dan dulu para menganutnya juga mayoritas dari benua Eropa. Jadi sebagai sebuah institusi yang kental rasa Eropanya, ada baiknya kita umat Katolik juga tahu tentang konteks sosial, sejarah, budaya dari benua biru ini, sembari mempelajari sejarah dan tradisi dari gereja kita tercinta. Let's go! Jadi cerita kita dimulai dari Anatolia di penghujung abad ke-11. Daerah yang sekarang kita kenal sebagai negara Turki ini udah lama menjadi tanah inti atau pusat dari Kekaisaran Romawi Timur, atau juga kita kenal dengan nama Kekaisaran Bizantium. Tapi di abad-abad itu, pengaruhnya Bizantium dan kekuatan mereka tuh udah lemah, dan juga terkikis sama kehadiran dari kerajaan muslim besar lainnya, yaitu Kekaisaran Turki Seljuk yang didirikan oleh bangsa Turki yang bermigrasi dari Asia Tengah. Jadi untuk menghadapi ancaman ini, Kaisar Alexios I Komnenos yang memerintah Bizantium pada saat itu mengirimkan surat minta bantuan kepada Paus Urbanus II yang lagi memimpin konsili Clermont di kota Clermont di Prancis. Terus ketika menerima surat ini, Bapak Paus kemudian menyerukan agar umat Kristen di Eropa berperang melawan kerajaan-kerajaan muslim yang udah merebut tanah-tanah dari umat Kristen pada abad-abad sebelumnya. Nah, pidato di konsili Clermont inilah yang disebut sebagai asal dari Perang Salib, yaitu sebuah konflik selama berabad-abad kemudian yang menyaksikan kerajaan-kerajaan Kristen Eropa berperang melawan kerajaan-kerajaan Muslim di Timur Tengah dan juga Afrika Utara sampai berdekade-dekade, bertahun-tahun, bahkan berabad-abad kemudian. Tapi yang berperang dalam Perang Salib ini bukan cuma para pangeran dan raja doang loh. Ada sejumlah gerakan dari umat yang kemudian di kemudian hari akan berkembang menjadi ordo-ordo militer yang dikasih restu resmi sama tahta suci Vatikan. Nah, mereka ini tujuannya adalah untuk memperebutkan, mempertahankan, bahkan untuk melindungi para peziarah ke Tanah Suci. Peziarah dari Eropa, terutama mereka yang pergi ke Yerusalem, atau lebih spesifiknya lagi, pergi ke Basilika Makam Kudus. Kebanyakan dari ordo-ordo militer ini mereka bubar langsung setelah atau tidak lama sesudah pasukan Kristen terusir oleh pasukan Muslim dari Tanah Suci. Tapi keberadaan mereka ini memberikan pengaruh yang besar terhadap sejarah dan tradisi kekesatriaan Eropa selama berabad-abad kemudian. Dan walaupun waktu itu banyak ordo militer yang didirikan, tapi hari ini kita akan bahas beberapa aja yang paling terkenal. Siapa aja sih mereka? Nomor 1, Ksatria Hospitaler. Nama lengkapnya itu adalah Ordo Pantiusada atau Hospitaler Ksatria Santo Yohanes di Yerusalem. Kalau seperti namanya itu Ksatria Hospitaler, memang awal dari ordo ini adalah karya pelayanan dari Pantiusada atau hospital yang didirikan oleh para saudagar asal Amalfi, Italia di Yerusalem pada tahun-tahun menjelang Perang Salib. Cuman kalau di sini hospital itu agak beda ya. Pantiusada di sini atau hospital itu agak beda dengan notion hospital sekarang yang merujuk pada rumah sakit. Jadi kalau di sini itu lebih kepada rumah singgah yang didirikan untuk melindungi dan juga sebagai tempat tinggal para peziarah ketika mereka berziarah ke Tanah Suci. Dan walaupun juga terkadang dipakai juga untuk merawat orang sakit dan orang terlantar. Dan fun fact juga guys, ternyata hospital-hospital ini mereka didirikan bukan hanya untuk melayani orang Katolik atau orang Kristen generalis saja, tetapi juga untuk orang Yahudi dan juga orang Muslim juga. Kalau nama Santo Yohanes sendiri itu berasal dari nama salah satu rumah sakit utama yang dioperasikan oleh komunitas religius ini. Itu namanya Hospital of Saint John, yang pada tahun 2013 ditemukan reruntuhannya oleh para arkeolog Israel di kuarta Kristennya Israel yang berlokasi di King David Street. Terus melalui Bulla Pie Postulatio Voluntatis pada tahun 1112, waktu itu Bapak Paus meresmikan berdirinya Ordo Hospitaler ini dengan Beato Gerard de Martix sebagai kepalanya yang pertama. Walaupun mereka awalnya dari Yerusalem, tapi kemudian mereka juga nyebar pelayanannya ke kota-kota pelabuhan di Italia Selatan, yaitu
satu kota-kota pelabuhan yang menjadi tempat berangkat dari para peziarah ini dari Eropa ke Tanah Suci. Tapi yang jadi masalahnya adalah peziarahan ke Tanah Suci pada saat itu tuh sangat berbahaya. Terutama karena di laut banyak bajak laut dari Timur Tengah dan Afrika Utara, sementara di daratan itu banyak bandit dan penyamun yang suka nyasar para rombongan dari peziarah ini. Sehingga akhirnya Ordo Hospitaller kemudian mengembangkan pelayanan mereka, kemudian juga memberikan perlindungan serta pengawalan bersenjata untuk rombongan peziarah ini. Lantas menjadikan ordo mereka karakteristiknya militer sekaligus juga pelayanan kemanusiaan. Karakteristik militer ini kemudian menjadi semakin jelas di bawah Grandmaster Raymond de Puy, di mana mereka menjadi salah satu komponen militer utama yang mempertahankan kerajaan Yerusalem sebagai kekuatan Kristen utama di Timur Tengah, terutama di Tanah Suci pada saat itu. Terus pada tahun 1142, Conte Raymond kedua dari Tripoli memberikan salah satu kastil paling terkenal dari era Perang Salib kepada Ordo Hospitaller, yaitu Crac des Chevaliers yang sekarang lokasinya berada di teritori negara Suriah. Terus 11 tahun kemudian pada tahun 1153, Ordo Hospitaller ini menjadi salah satu komponen dari pasukan gabungan kerajaan Yerusalem yang dipimpin oleh Raja Baudouin ketiga yang berhasil mengalahkan pasukan Fatimiyah dalam pertempuran di Askalon, sekarang Ashkelon di Israel. Walaupun awalnya dari Tanah Suci, tapi kemudian Ordo ini akhirnya berkembang juga ke tanah air Eropa mereka. Nah, untuk mengatur segala macam aset kepemilikan dan juga keanggotaan mereka, akhirnya Ordo ini pun keanggotaannya dibagi-bagi menjadi priorat-priorat, kemudian menjadi balwik-balwik, dan kemudian menjadi komanderi-komanderi. Pasca kejatuhan Tanah Suci ke tangan pasukan Muslim, kemudian Ordo ini pun mengungsi dan kemudian mendirikan negara monastik di Pulau Rhodes yang ada di negara Yunani sekarang. Tapi kemudian pada abad ke-16 mereka terusir lagi dari Kepulauan Rhodes yang kemudian diambil alih oleh Sultan Sulaiman yang menakjubkan dari Kekaisaran Ottoman. Terus 7 tahun sesudah mereka terusir dari Pulau Rhodes tersebut, pada tahun 1530, Paulus Clemens ke-7 yang merupakan salah satu anggota dari Ordo tersebut berhasil mencapai persetujuan dengan Kaisar Romawi Suci Karl V yang juga menjabat sebagai Raja Sisilia pada saat itu. Jadi persetujuannya adalah Pulau Malta, Gozo, dan juga kota Tripoli di Afrika Utara yang merupakan tadinya wilayah dari kerajaan Sisilia, kemudian dijadikan rumah tetap diberikan kepada Ordo Ksatria Hospitaller Santo Yohanes tersebut. Terus pasca reformasi Protestan, akhirnya komanderi-komanderi serta anggota ordo-ordo ini yang berada di Eropa Utara kayak di Jerman, di Inggris, dan di Belanda, kemudian mereka menjadi Protestan. Which is why sekarang ada beberapa ordo-ordo yang bercorak Protestan di negara-negara tersebut, tapi mereka masih tetap memelihara tradisi yang berakar dari Ordo Ksatria Hospitaller Santo Yohanes ini. Terus para ksatria ini mereka akan tinggal di Malta sampai tahun 1798. Ketika mereka terusir dari negara tersebut oleh pasukannya Om Napoleon Bonaparte yang sedang lagi dalam perjalanan ke Mesir di Afrika Utara. Nah, kemudian sejak saat mereka terusir tersebut, mereka ngungsi dan sampai sekarang tinggal di Palazzo di Malta yang ada di Roma. Walaupun mereka udah nggak punya wilayah lagi, tapi mereka tetap diakui sebagai subjek berdaulat dari hukum internasional. Jadi kayak semacam negara tanpa wilayah gitulah, dan masih memelihara hubungan diplomatik dengan banyak negara di dunia. Oh ya, sekarang nama Ordo ini mereka lebih terkenal dengan nama Ordo Militer Berdaulat Malta, atau yang disebut sebagai bahasa Inggrisnya The Sovereign Military Order of Malta. Terus secara tradisional sebenarnya Ordo ini mengharuskan para anggotanya berasal dari keluarga-keluarga bangsawan. Atau akhir-akhirnya kemudian ada juga anggota yang bukan berasal dari keluarga bangsawan, tetapi para Grandmasternya harus berasal dari keluarga bangsawan. Which is why 2 dari beberapa Grandmaster terakhirnya, seperti misalnya Fra Giacomo della Torre del Tempio di Sanguineto asal Italia, dan juga Fra Matthew Fastings yang bapaknya itu berasal dari keluarga militer Inggris dan kemudian ibunya merupakan turunan dari para baronet keluarga Throckmorton, itu mereka adalah keluarga bangsawan. Tapi terus habis itu peraturan ini direvisi sama Paus Fransiskus pada tahun 2022, sehingga pada tahun 2023 kemudian 1 tahun sesudahnya, Fra John T. Dunlap asal Kanada yang bukan berasal dari keluarga bangsawan berhasil dipilih dan kemudian ditetapkan menjadi pangeran berdaulat dan juga Grandmaster dari Ordo Militer Berdaulat Malta ini. Nomor 2, Ksatria Templar. Nah, ini dia. Ordo yang menjadi korban dari fenomena yang utang lebih galak daripada yang diutangin. Tapi pertanyaan adalah kok bisa sih sebuah ordo militer, ordo gitu loh ya, ngasih hutang negara ke seorang raja gitu. Jadi gini guys, Ordo Ksatria Templar itu terutama kalau kalian yang pernah main game Assassin's Creed, pasti kalian pernah dengar nama dari Knights Templar yang menjadi salah satu faksi dalam game tersebut. Walaupun sebenarnya ya,
Knights Templar itu dia namanya memang berdasarkan dari Ordo Kesatria Templar yang historis. Tapi kenyataan adalah Ordo Kesatria Templar yang historis itu sangat berbeda sekali dengan Knights Templar yang diceritakan dalam Assassin's Creed itu. Nah, kalau Ordo Kesatria Hospitaller tadi itu, dia memang awalnya ditujukan buat tujuan kemanusiaan, tapi kemudian baru memperlebar sayap pelayanannya ke tujuan militer dan keamanan. Kalau Kesatria Templar ini emang dari awalnya dia udah didirikan untuk tujuan militer dan keamanan. Nama lengkapnya dia sendiri itu sebenarnya adalah Laskar Miskin Kristus dan Kenisah Bait Temple Salomo. Nama mereka ini berasal tuh dari nama Bukit Bait atau Temple Mount, yang kalau kalian berziarah ke Yerusalem sekarang, itu tuh tempatnya dari Masjid Al-Aqsa, Dome of Rock, dan juga maksudnya tembok barat, Western Wall, yang disebut katanya merupakan satu-satunya peninggalan dari Bait Suci kedua yang didirikan oleh Raja Herodes waktu zaman Tuhan Yesus masih berkarya di dunia, itu ya guys. Nah, para Kesatria Templar ini mereka tuh punya markas mereka di daerah Bukit Bait tersebut, sehingga mereka dikasih nama menjadi Kesatria Templar atau Kesatria Kenisah. Jadi lagi-lagi akar masalah sama kayak tadi, yaitu masalah para perampok dan juga bandit serta penyamun yang suka menyasar para peziarah ke Yerusalem. Jadi untuk menanggapi permasalahan ini, ada seorang kesatria Prancis namanya Hugues de Payens yang dia kemudian mencanangkan kepada Raja Baudouin kedua dari Yerusalem dan Patriark Latin Yerusalem pada saat itu, yaitu Monsignor Warmont, untuk mendirikan sebuah ordo militer yang bertujuan untuk melindungi para peziarah ini. Nah, keduanya pun setuju, dan kemudian pada tahun 1120, Raja Baudouin kedua memberikan sebagian dari istananya yang berada di daerah Bukit Bait tersebut menjadi markas dari Ordo Kesatria Templar mula-mula. Awalnya mereka ini hidup berdasarkan prinsip kemiskinan, dan mereka juga memang benar awalnya hidup miskin, karena mereka hanya mengandalkan donasi dari orang-orang yang peduli aja. Tapi situasi ini nggak akan berlangsung lama. Terlebih sesudah mereka mendapatkan dukungan dari salah satu orang kudus paling terkenal dalam gereja Katolik, yaitu Santo Bernard de Clairvaux, yang merupakan abbas dari biara Clairvaux dan pendiri dari Ordo Cistercian. Jadi, karena dukungan ini, kemudian mereka berhasil didukung oleh para prelat senior gereja pada Konsili Troyes pada 1129. Nah, karena dapat dukungan inilah, akhirnya kemudian mengalirlah sejumlah besar SDA, SDM, dan juga SDU, sumber daya uang, kepada Ordo Kesatria Templar ini, yaitu uang, donasi material lainnya, dan terutama SDM, yaitu anak-anak dari para bangsawan dari Eropa yang mereka ingin melayani juga secara militer untuk melindungi para peziarah di Tanah Suci. Sehingga dengan banyaknya donasi tersebut, membuat Kesatria Templar jadi akhirnya memiliki karakteristik militer sekaligus juga bisnis yang besar juga. In fact, dengan donasi dan aset yang banyak tersebut, mereka akhirnya menjadi salah satu ordo militer pada saat itu yang paling kaya. Sehingga gak heran mereka bisa memberikan utang kepada Raja Prancis, utang negara loh guys. Dan karena hal itu juga, akhirnya mereka, walaupun memang karakteristik utamanya itu tetap militer, tetapi 80-90% personil yang dipekerjakan oleh Ordo Kesatria Templar ini justru dipekerjakan untuk ngurus kerajaan bisnis mereka yang banyak, yaitu berupa kastil, terus habis itu perkebunan anggur, perkebunan gandum, terus juga segala macam dari tempat-tempat usaha mereka dan lainnya. Tapi tetap dong, mereka adalah sebuah ordo militer utamanya. Dan kalau ngomong tentang kesuksesan militer, salah satu kesuksesan terbesar yang pernah diraih sama Kesatria Templar di medan perang itu adalah ketika di pertempuran Montgisard pada tahun 1177. Ketika itu, sekitar 500 personil dari Kesatria Templar itu menjadi bagian dari pasukan gabungan kerajaan Yerusalem yang dipimpin sama Raja Baudouin keempat. Itu loh, Raja Yerusalem yang terkenal penderita kusta, tapi tetap hebat dan juga dihormati oleh bahkan para musuhnya. Mereka berhasil mengalahkan pasukan dari dinasti Ayyubiyah yang dipimpin oleh Sultan Saladin yang jauh lebih besar jumlahnya. Dari pusatnya mereka, Kesatria Templar ini mereka tetap berada pusatnya, markas pusatnya di kota Yerusalem, sampai ketika kota tersebut jatuh pada tahun 1244 kepada dinasti Ayyubiyah di bawah pimpinan Sultan As-Salih Ayyub. Dan sesudah itu mereka memindahkan pusatnya mereka ke kota Acre, sampai kota tersebut kemudian jatuh juga ke tangan pasukan muslim pada tahun 1291, dan sesudah itu mereka akhirnya bermarkas di Limassol, di Siprus. Kondisi ini membuat kedudukan politik dari Kesatria Templar itu menjadi sulit. Di satu sisi mereka sudah kehilangan dukungan dari banyak umat Kristen Eropa karena dianggap telah gagal menjalankan tugasnya, yaitu untuk mempertahankan tanah suci dari serangan pasukan muslim. Tapi di sisi lain mereka juga masih punya pengaruh yang besar, yaitu salah satunya mereka nggak perlu bayar pajak kepada pemerintah setempat
atau ikutin aturan mengenai lintas batas kerajaan-kerajaan di Eropa, dan juga mereka nggak perlu tunduk sama pemerintah setempat karena yang dianggap sebagai atasan mereka itu cuma Bapak Paus doang. Dan mereka juga jangan lupa, mereka juga masih memiliki harta kekayaan dan mesin penghasil pundi-pundi yang besar juga. Sehingga ini pun akhirnya menjadi sasaran dari keirihatian dan juga kebencian serta sirik dari para bangsawan Eropa yang ngiler akan kekayaan mereka. Dan motivasi inilah yang membuat akhirnya rumor-rumor jelek dan aneh yang walaupun terkadang gak masuk akal dan tahu dibuat-buat gitu ya mengenai kesatria Templar itu, jadi akhirnya banyak beredar juga. Di antaranya mereka melakukan ritual inisiasi yang ada mesumnya, mereka menyembah berhala dan juga hal-hal lainnya yang bikin reputasi mereka akhirnya jadi buruk. Yang semuanya berujung pada tahun 1307, di mana Raja Philip keempat dari Prancis memerintahkan penangkapan, penghukuman, serta penyitaan semua aset dari kesatria Templar di kerajaannya. Motivasinya sampai hari ini sih nggak jelas, tetapi menurut salah satu teori populer yang beredar, dia tuh pada saat itu terjerat utang oleh para kesatria Templar itu, dan dia juga pengen aset kekayaan mereka yang banyak banget itu. Terus pada tahun yang sama juga, Paus Clemens V yang memimpin gereja Katolik pada saat itu mengeluarkan Bulla Pastoralis Praeminentiae yang isinya adalah untuk memerintahkan semua raja di Eropa untuk menangkap, menghukum, serta menyita semua aset kesatria Templar di kerajaan mereka masing-masing. Note bahwa Paus di sini mengeluarkan bulla ini di bawah tekanan, garis bawah di bawah tekanan ya guys, karena ini akan menjadi spoiler-spoiler penting di konteks kita selanjutnya. Terus pada tahun 1310, semua kesatria Templar dihukum mati dengan cara dihukum bakar. Walaupun mereka itu menurut banyak orang bilang bahwa mereka itu tidak bersalah. Dan mereka ini memang juga tadinya mengakui semua tuduhan yang dilemparkan kepada mereka. Tetapi shortly sesudah pengadilan mereka itu, mereka menarik kembali tuduhan-tuduhan itu dan juga pengakuan mereka. Karena mereka mengatakan kami mengakuinya di bawah siksaan itu. Terus habis itu pada tahun 1312, Paus Clemens V juga mengeluarkan Bulla Vox in Excelso yang secara resmi membubarkan Ordo Kesatria Templar. Dan pada tahun 1314, Grandmaster terakhir dari Kesatria Templar, yaitu Grandmaster Jacques de Molay, dihukum bakar oleh Raja Philip keempat dari Prancis. At which point, menurut Opa Maurice Drouin, salah seorang penulis Prancis yang terkenal pada tahun 1950-an, dalam novelnya Le Roi Maudit atau Para Raja yang Terkutuk, Grandmaster Jacques de Molay mengucapkan sumpah bahwa dia memanggil 3 orang yang paling berkuasa dan juga paling berpengaruh atas hukumannya tersebut yang dianggap bertanggung jawab atas kematiannya, yaitu Raja Philip keempat, kemudian Paus Clemens V, dan kanselir sang raja itu Monsieur Guillaume de Nogaret, ke pengadilan Tuhan. Artinya bahwa mereka akan mati dalam jangka waktu setahun sesudah eksekusinya. Walaupun ini memang salah satu cerita yang populer beredar sampai sekarang, walaupun tidak sepenuhnya benar, karena pada kenyataannya Monsieur Guillaume de Nogaret, yaitu kanselir sang raja itu, dia meninggalnya tuh tahun 1313, 1 tahun sebelum hukuman matinya itu. Tapi ada satu bagian dari Ordo Kesatria Templar yang masih bertahan sampai sekarang, yang menjadi salah satu ordo kehormatan dari kerajaan Portugal, or at least sekarang ordo dinastik dari dinasti Braganza, yang adalah mantan dinasti pemerintah dari kerajaan Portugal, yaitu Order of Christ. Yang memang pada saat itu Raja Portugal, karena dia simpati terhadap Kesatria Templar, dia tidak membubarkan Ordo Kesatria Templar, tetapi justru memberikan perlindungan kepada mereka dan kemudian berubah namanya menjadi Order of Christ. Dan ingat dari konteks kita tadi, bahwa Sang Paus mengeluarkan Bulla Pastoralis Praeminentiae tersebut di bawah tekanan dari Raja Philip keempat. Well, pada tahun 2001 ditemukan sebuah perkamen, sebuah dokumen di Arsip Vatikan yang diberi nama sebagai Perkamen Chinon atau The Chinon Parchment yang bertanggal tahun 1308, yang artinya adalah setahun sesudah Bulla Pastoralis Praeminentiae tersebut. Ternyata dalam perkamen tersebut, Paus Clemens V mengabsolusi semua Ordo Kesatria Templar, anggota-anggotanya, membebaskan mereka dari semua kesalahan dan juga dosa-dosanya mereka. Nah, ini juga menjadi tanda bahwa Sang Paus, menjadi indikasi bahwa Sang Paus itu tidak benar-benar percaya bahwa Ordo Kesatria Templar itu melakukan semua hal-hal yang dituduhkan kepada mereka. Tetapi dia harus melakukannya karena mendapatkan tekanan dari Sang Raja dan juga tuduhan dari rakyat, yang juga pada saat itu banyak kemakan rumor dan gosip yang beredar. Hingga saat ini, eksekusi terhadap Ordo Kesatria Templar tersebut
menjadi salah satu tanda dari ketidakadilan dan juga miscarriage of justice yang terjadi di Eropa pada abad pertengahan. Nomor 3. Ordo Makam Kudus. Ordo Makam Kudus atau nama lengkapnya adalah Ordo Equestrian Makam Kudus Yerusalem. Itu adalah ordo kedua dalam daftar kita hari ini yang masih ada sampai sekarang. Sekarang ordo ini udah menjadi ordo kekesatriaan di bawah perlindungan tahta suci. Dan Paus Fransiskus sebagai dalam jabatan beliau sebagai uskup Roma dan juga kepala gereja universal itu adalah kepala berdaulat dari ordo ini secara ex officio. Speaking of which, tahukah kamu bahwa para anggota dari Ordo Equestrian Makam Kudus Yerusalem ini adalah sedikit dari beberapa orang di dunia ini, termasuk juga dengan anggota dari Ordo Kepausan Santo Sylvester dan juga Ordo Kepausan Santo Gregorius Agung yang diperbolehkan untuk mengendarai kuda di dalam, bukan di sekitar tapi di dalam Basilika Santo Petrus. Asik ya? Ya oke, kita balik ke pembahasan deh kalau gitu. Jadi Ordo Makam Kudus ini disebut-sebut memiliki asal muasal dari tahun-tahun pertama Perang Salib. Jadi sesudah Yerusalem jatuh ke tangan pasukan Perang Salib pada tahun 1099, para pastor dari Ordo Kanon Reguler Makam Kudus itu ditugaskan untuk menjaga Basilika Makam Kudus tersebut. Nah, mereka intern untuk menjaga pertahanan dan juga perlindungan dari gereja ini merekrut para ksatria dan prajurit yang kemudian diberi nama sebagai Milites Sancti Sepulchri. Dan kemudian tugas mereka diformalisasikan pada tahun 1121 oleh Paus Kalistus II. Dan di bawah perlindungan kerajaan Yerusalem, di kerajaan Yerusalem pada saat itu, Ordo Makam Kudus ini menjadi salah satu dari 5 ordo kekesatriaan yang kerap kali menjadi bagian dari pasukan reguler gabungan kerajaan Yerusalem ketika berhadapan dengan para pasukan muslim dari dinasti Fatimiyah dan juga Ayubiyah. Siapa aja tuh rekan-rekan mereka? Ada tadi itu Ordo Ksatria Templar, kemudian ada Ordo Hospitaler, kemudian ada Ordo Santo Lazarus, dan juga ada Ordo Ksatria Teotonik. Yang terakhir itu bakal kita bahas terakhir di daftar kita hari ini. Terus pada era abad pertengahan ini, siapa sih yang bisa disebut sebagai seorang ksatria Makam Kudus? Siapa saja yang sudah dinobatkan sebagai ksatria di gereja Makam Kudus itu? Jadi mencakup juga para pangeran dan juga raja-raja, karena hal ini adalah sebuah privilege dan juga kehormatan yang dianggap sangat penting dan juga sangat terhormat di kalangan umat Kristen Eropa pada saat itu. Tapi eventually sama seperti dengan ordo-ordo lainnya, Ordo Makam Kudus akhirnya harus mengungsi dari Tanah Suci karena jatuhnya Tanah Suci ke tangan pasukan Muslim. Terus habis itu pada tahun 1291, Ordo Fransiskan yang baru 82 tahun sebelumnya didirikan oleh Santo Fransiskus Assisi diberikan kepercayaan oleh Tahta Suci Vatikan untuk menjadi pengawas dan juga pelindung dari situs-situs suci di Tanah Suci atas nama Gereja Katolik. Ini menandai kelahiran dari sebuah priorat atau semacam provinsi bagian spesial dari Ordo Fransiskan yang disebut sebagai penjaga Tanah Suci atau disebut sebagai Custodia Terra Sanctae. Nah, terus apa sih efeknya dari pendirian dari Custodia Terra Sanctae ini? Sehingga pada akhirnya Ordo Makam Kudus ini menjadi salah satu bagian spesial yang berada di bawah perlindungan dan juga pengawasan dari Custodia Terra Sanctae. Yang artinya adalah bahwa sekarang Ordo Makam Kudus ini berada di bawah kedaulatan langsung dari Custodia Terra Sanctae, yang artinya bahwa dia kehilangan status berdaulatnya secara langsung dan independen. Sehingga kemudian pada tahun 1496, situasi ini berubah ketika Paus Alexander ke-6 menyatakan bahwa Ordo Makam Kudus kembali menjadi ordo yang terpisah dan berdaulat secara penuh lagi. Situasi ini kemudian bertahan lagi kemudian sampai tahun 1847, ketika Tahta Suci mendirikan kembali hierarki Gereja Katolik di Tanah Suci dengan pendirian Patriarkat Latin Yerusalem. Dan sejak saat itu sampai kemudian berubah lagi pada tahun 1945, Ordo Makam Kudus ini berada di bawah kedaulatan dari Patriarkat Latin Yerusalem. Terus pada tahun 1945, Paus Pius ke-12 menyatakan kembali bahwa Ordo Makam Kudus ini berubah statusnya. Sekarang menjadi ordo yang berada langsung di bawah perlindungan Tahta Suci. Dan sejak saat itu, yang menjadi kepala berdaulat dari Ordo Makam Kudus ini adalah Bapak Paus sendiri, dengan hak untuk menunjuk Grand Masternya. Kalau sekarang, kepala berdaulatnya tentu saja adalah Paus Fransiskus dalam jabatan beliau sebagai Kepala Gereja Universal dan juga Uskup Roma. Sementara Grand Masternya itu adalah Kardinal Fernando Villoni, yang antara tahun 2011 sampai 2019 menjabat sebagai Kepala atau Prefek dari Kongregasi Evangelisasi Bangsa-Bangsa. Dan Grand Priornya sekarang dijabat oleh Patriark Latin Yerusalem, yaitu Monsignor Pier Battista Kardinal Pizzaballa dari tahun 2020. Nomor 4. Ordo Santiago.
Nah, kalau ketiga ordo yang tadi kita bahas itu memiliki sejarah dan juga akar dari Tanah Suci di zaman Perang Salib. Kalau ordo yang sekarang kita bahas ini yaitu Ordo Santiago, itu justru memiliki akar di luar Tanah Suci, yaitu di negeri Spanyol. Salah satu hotbed dan juga teater dari pertempuran antara pasukan Kristen dan pasukan Muslim di abad pertengahan. Bersama juga dengan satu ordo lainnya yang bakal kita bahas habis ini. Ordo apaan tuh? No spoiler dong. Jadi gini, Ordo Santiago itu mengambil namanya dari Camino de Santiago de Compostela, yaitu adalah sebuah rute peziarahan yang membentang di bagian barat benua Eropa yang berujung di Katedral Santiago de Compostela di Spanyol Utara. Kalau menurut cerita, menurut legenda yang populer beredar di negeri Spanyol, jenazah dari Rasul Santo Yakobus anak Zebedeus, salah satu rasul dari Tuhan Yesus, itu dibawa ke daerah Galicia di Spanyol Utara sekarang untuk dimakamkan. Tetapi ketika perjalanan di laut, jenazahnya hilang. Terus kemudian, beberapa waktu kemudian, dengan tuntunan Tuhan Allah lewat bintang-bintang, ada seorang pertapa penggembala bernama Pelagius yang berhasil menemukan jenazah tersebut. Dia lantas memberitahukan penemuannya tersebut kepada Uskup Heodemir di Iria, dan kemudian diketahui juga oleh Raja Alfonso, sehingga kemudian jenazah Santo Yakobus tersebut dimakamkan, dan di tempat dia dimakamkan dibangun sebuah katedral untuk menghormati Sang Orang Kudus. Oleh karena itu, peziarahan ke Santiago de Compostela menjadi salah satu peziarahan yang paling populer bagi umat Katolik Eropa. Ketika di abad ke-8 sampai abad ke-15, pasukan Muslim di bawah dinasti Umayyah dan dinasti Almurabitun menguasai semenanjung Iberia. Nyatanya mereka nggak berhasil menguasai seluruh semenanjung Iberia. Ada kerajaan-kerajaan Kristen kecil yang berhasil bertahan di utara semenanjung Iberia. Yang terbesar diantaranya adalah Kerajaan Asturias, yang pada abad ke-10 kemudian dibagi dua, antara Kerajaan Galicia dan juga Kerajaan Leon. Di situasi di mana jalan-jalan sering gak aman untuk para peziarah ini karena banyaknya bandit dan juga perampok yang suka ngebegal para peziarah, Ordo Santiago ini menjadi salah satu semacam fungsinya sebagai polisi dari jalan tol untuk mengamankan dan juga untuk mengawal para peziarah ke Santiago de Compostela ini. Tapi meskipun namanya mereka Ordo Santiago, tapi mereka nggak berdiri atau bahkan bermarkas di kota Santiago de Compostela. Melainkan kota yang sering dianggap menjadi basisnya mereka, markas besarnya mereka, itu adalah kota Ucles yang pada saat itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Kastilia. Terus pada tahun 722, pasukan kerajaan Asturias di bawah pimpinan Raja Pelayo atau Pelagius berhasil mengalahkan pasukan kekhalifahan Umayyah dalam pertempuran Covadonga. Dan ini pun dianggap menjadi awal dari Reconquista. Itu sebuah proses di mana kerajaan Kristen Iberia berhasil mengalahkan dan merebut wilayah dari pasukan Muslim Moor yang menguasai semenanjung Iberia sampai pada kejatuhan Granada pada 1492 pada abad ke-15 sekitar 7 abad kemudian. Hey, kalian mau tahu nggak tentang Reconquista? Emang ini adalah bagian dari sejarah Eropa sendiri yang seru sendiri banget, karena juga memiliki political ramification dan juga efek yang besar. Bukan cuma buat Eropa tapi juga untuk seluruh dunia juga. Kalau kalian pengen tahu tentang Reconquista, komen di bawah ya, supaya kita bisa bikinin video sendiri tentang Reconquista. Jadi, apa sih hubungannya antara Ordo Santiago dengan Reconquista tersebut? Ordo Santiago ini adalah salah satu dari ordo-ordo militer di semenanjung Iberia yang berperan aktif untuk membantu kerajaan-kerajaan Kristen memperebutkan wilayahnya dari pasukan Muslim Moor pada saat itu. Mereka diresmikan sama Paus Alexander III pada 1175. Terus antara tahun 1238 sampai 1249, mereka tuh membantu kerajaan Portugal di bawah dinasti Borgonya untuk merebut daerah Algarve yang sekarang berada di Portugal Selatan dari tangan pasukan Muslim Moor. Selang 5 abad kemudian, Ordo Santiago kemudian ditetapkan berada di bawah kekuasaan langsung dari Raja Don Fernando II, Raja Aragon yang juga karena pada saat itu menjadi suami dari Ratu Isabella dari Kastilia, menjadi Jure Uxoris, Raja Kastilia. Terus bagaimana dengan nasib Ordo Santiago ini dong? Ordo Santiago saat ini masih ada. Jadi pada tahun 1522, Ordo Santiago, kemudian Ordo Alcantara, dan Ordo yang akan kita bahas sesudah ini, still no spoiler, itu diresmikan oleh Paus Adrianus ke-6 berada di bawah kepemimpinan dan juga kepenguasaan langsung dari Raja Carlos ke-1 atau yang biasa kita kenal dengan Kaisar Charles V, Kaisar Romawi Suci. Dan sampai sekarang ordo ini menjadi ordo kehormatan dari monarki Spanyol, yang artinya adalah ordo ini keanggotaannya diberikan kepada orang-orang yang dianggap berjasa kepada monarki kerajaan Spanyol. Dan kepala berdaulatnya in that regard tentu saja adalah Raja Felipe ke-6
yang sekarang adalah Raja Spanyol. Nomor 5, Ordo Calatrava. Yes, Ordo no spoiler yang akan kita bahas selanjutnya ini adalah Ordo Calatrava, yaitu satu dari dua ordo di dalam daftar kita yang primarily beroperasi dan juga didirikan di Spanyol, bukan di Tanah Suci. Dan sama seperti dengan saudaranya itu Ordo Santiago, dia juga memiliki konteks yang gak beda jauh, yaitu seputar era Reconquista dan juga konflik antara kerajaan Kristen di utara dan kerajaan Muslim di selatan semenanjung Iberia. Jadi, in the course of Reconquista, salah satu kerajaan paling besar yang berpengaruh di semenanjung Iberia dan juga pemimpin dari Reconquista pada saat itu adalah kerajaan Castilla. Nah, kerajaan Castilla ini memang menjadi salah satu kerajaan yang secara militer paling sukses. Dia menaklukkan banyak wilayah dan juga banyak kota serta daerah-daerah dari pasukan Muslim. However, tempat-tempat yang ditaklukkan ini mereka tuh masih sulit untuk dipertahankan. Why? Karena pada saat itu, pasukan Muslim itu mereka masih sering melakukan incursions atau serangan-serangan ke wilayah-wilayah ini yang membuat akhirnya wilayah ini jadi nggak bisa ditinggali. Moreover, pada saat itu, di abad pertengahan di Eropa, yang namanya prajurit reguler atau angkatan bersenjata kayak sekarang yaitu abdi negara itu, yaitu prajurit-prajurit yang bekerja full time buat negara dan digaji sama negara itu sama sekali tidak dikenal. Jadi in that respect, pada akhirnya didirikanlah ordo-ordo militer kayak salah satunya yang paling terkenal adalah Ordo Calatrava ini. Mereka ini aslinya adalah para biarawan, monastik yang mereka tahu cara perang dan mereka tuh menjadi kayak semacam pasukan reguler yang seluruh hidupnya dibaktikan untuk mempertahankan tanah orang Kristen dari pasukan Muslim. Jadi ceritanya pada tahun 1147, Raja Alfonso VII yang memerintah kerajaan Leon dan juga Castilla pada saat itu menaklukkan kota berbenteng Calatrava yang sekarang berada di daerah otonom Castilla-La Mancha di Spanyol Tengah. Tapi sama seperti dengan Raja Eropa pada saat itu, dia nggak punya prajurit reguler untuk menjadi garnisun dari kota berbenteng tersebut. That's why kemudian anaknya dan penerusnya, yaitu Raja Sancho III, menerima tawaran dari Abbas Biaravitero yaitu Santo Raimon untuk menjadikan biarawan-biarawan di bawah kepemimpinannya sebagai garnisun dari benteng Calatrava tersebut. Dalam hal ini, Santo Raimon Abbas Biaravitero dibantu sama Romo Diego Velázquez, yaitu seorang biarawan yang ternyata dulunya pernah menjadi kesatria. Terus habis itu, pada tahun 1164, statuta mereka dan juga keberadaan mereka secara resmi diformalisasikan oleh Paus Alexander III. Dan mereka ini lahirnya dari tradisi Ordo Cistercian. Jadi sebagai bagian dari Ordo Cistercian, para kesatria Calatrava ini pada awalnya mereka berada di bawah otoritas langsung dari biara Sitiok yang berada di Prancis, yang adalah biara induk dari semua Ordo Cistercian sedunia pada kala itu. Tapi kemudian pada tahun 1187, oleh Paus Gregorius ke-8, mereka ditempatkan di bawah otoritas langsung dari biara Molimon, yang adalah biara induk dari biara Vitero, tempat lahir mereka. Dan bukan cuma di kerajaan Castilla doang, Ordo Calatrava kemudian akhirnya berkembang mencakup ke kerajaan-kerajaan Kristen Iberia lainnya. Salah satu cabang terbesar mereka itu ada di kerajaan Aragon, yang kedudukannya itu ada di kota Alcañiz, yang sekarang berada di provinsi Teruel di Spanyol Timur Laut. Ketika kemudian benteng Calatrava jatuh ke tangan pasukan Almuwahidun pada tahun 1195, sempat terjadi konflik antara kepemimpinan pusat ordo ini yang berada di Castilla dengan cabang terbesar mereka yang ada di Aragon. Tapi puji Tuhannya pada tahun 1212, sesudah diselesaikan sengketa ini dengan negosiasi, Ordo Calatrava berhasil menaklukkan kembali benteng Calatrava. Dan kemudian mereka memindahkan pusat ordo mereka yang tadinya di Calatrava la Vieja, yaitu Calatrava tua, Calatrava yang original gitu, ke Calatrava la Nueva, yaitu benteng baru yang mereka dirikan dengan nama yang sama atau bernama New Calatrava, Calatrava baru. Seiring dengan semakin dekatnya akhir dari era Reconquista ini, fokusnya Ordo Calatrava kemudian beralih dari memperebutkan dan mempertahankan tanah orang Kristen dari serangan pasukan Muslim, menjadi kemudian ikut campur dalam politik dalam negeri Castilla, Aragon, dan juga kerajaan-kerajaan Spanyol lainnya. Jadi masing-masing faksi dari Ordo ini kemudian mendukung berbagai macam claimants dan juga pihak-pihak yang ingin mengakui kepenguasaan dan juga tahta dari kerajaan-kerajaan Spanyol tertentu. By this point juga, Ordo Calatrava sudah menjadi ordo yang kuat, berpengaruh, dan juga kaya. Seberapa kayanya? Jadi kalau menurut catatan, mereka itu pada abad ke-15, mereka tuh memiliki income per tahun sekitar 45.000 dukat Spanyol. Atau yang kalau kita kalkulasikan dalam bentuk dolar pada saat ini, yaitu sekitar 30 juta dolar Amerika Serikat,
yang kalau misalnya dihitung itu tuh sebesar 465 miliar rupiah, yang merupakan 5 kali lipat dari pemasukan PT Pertamina, BUMN paling besar kita pada tahun 2023, yang artinya adalah gile, mereka kaya bener. Oleh karena itu, sesuatu harus dilakukan untuk mencegah Ordo ini menjadi duri dalam daging yang bikin was-was monarki Spanyol. Pada tahun 1489, Raja Fernando II dari Aragon dan Ratu Isabella mengambil alih langsung kepemimpinan dan kepenguasaan dari Ordo Calatrava ini dengan restu dari Bapak Paus. Dan kemudian 1,5 abad kemudian, pada tahun 1630, kompromi antara kerajaan Spanyol dan juga Biara Morimón di Prancis yang menjadi otoritas dari Ordo Calatrava ini memperbolehkan Biara Morimón untuk terus menunjuk kepala dari Ordo Calatrava, tetapi yang hanya boleh ditunjuk adalah anggota Sistercian dari Spanyol saja. Sejak saat itu, sampai dibubarkan pada tahun 1838, Ordo Calatrava virtually berada di bawah kontrol dari monarki Spanyol. Nomor 6. Ksatria Teutonik. Ordo Ksatria Teutonik ini juga menelusuri asal-muasal mereka dari zaman Perang Salib di Tanah Suci. Tapi kiprah mereka yang paling terkenal itu adalah ketika mereka mendirikan negara Ordo Teutonik di pesisir timur Laut Baltik. Era ini disebut sebagai era Perang Salib Utara, di mana Ordo Teutonik bersama dengan para raja Swedia dan Denmark yang Kristen berusaha untuk mengkristenkan bangsa-bangsa Baltik yang masih pagan saat itu. Mereka juga adalah pendiri dari kota Königsberg, yaitu sebuah kota besar yang menjadi pusat ekonomi dan kebudayaan serta intelektualitas di bawah Jerman, yang juga merupakan tempat lahir dari filsuf Immanuel Kant pada saat itu. Sebelum akhirnya, kota ini direbut sama pasukan Soviet sesudah Perang Dunia Kedua dan sampai sekarang menjadi kantong wilayah di bawah kedaulatan Rusia dengan nama Kaliningrad. Sesudah Eropa Barat dan Selatan sebagian besar dikristenkan oleh Raja Charlemagne yang memimpin bangsa Frankia, Eropa Utara dan juga Timur, termasuk juga pesisir Laut Baltik itu sebagian besar dulu masih pagan atau menyembah dewa-dewa berhala mereka. Jadi kalau kita lihat groupingnya, di Eropa Utara itu ada bangsa Viking yang menjadi leluhur dari bangsa Swedia, Norwegia, Denmark, dan Islandia sekarang. Sementara di Eropa Timur itu ada bangsa Slavia yang kemudian sekarang menjadi bangsa Rusia, Ukraina, Rutenia, Belarusia, dan juga lainnya. Sementara di Laut Baltik itu ada bangsa-bangsa Baltik yaitu Prusia kuno, Lituania, Latvia, Yotvingia, Samogitia, Livonia, serta Finlandia dan Estonia kuno. Jadi di antara ketiga wilayah ini, yang pertama menjadi Kristen itu adalah Eropa Utara terlebih dahulu. Sesudah para raja Swedia, Denmark, dan Norwegia menjadi Kristen, mereka mensponsori usaha penyebaran agama Kristen di kerajaan mereka yang terbentang sampai ke daerah Islandia. Terus pada abad ke-9, kekristenan diperkenalkan ke Eropa Timur di bawah kepemimpinan bangsa Ruskiv. Tetapi bangsa Baltik mereka masih pagan. Cuma di antara Eropa Utara dan Eropa Timur ini, corak agama Kristen yang berkembang itu berbeda. Di satu sisi, Eropa Utara mereka menerima pengajaran agama Kristen dari misionaris yang berasal dari Jerman dan Inggris. Yang in turn mereka juga menerima pengajaran agama Kristen dari provinsi barat Kekaisaran Romawi. Sehingga corak agama Kristen yang berkembang di Eropa Utara itu adalah corak Kristen Latin dan mereka pun menjadi Katolik. Sementara di Timur yang menerima pengajaran kekristenan itu, mereka menerimanya itu adalah dari bangsa Bizantium, dari Kekaisaran Bizantium, sehingga yang berkembang di situ adalah coraknya Yunani, sehingga mereka menjadi Ortodoks, dan gereja Ortodoks Timur inilah yang kemudian memisahkan diri dengan gereja Katolik pada skisma Barat Timur pada 1054. Sementara itu bangsa-bangsa Baltik mereka masih pagan seperti yang tadi kita bilang, dan usaha penyebaran agama Kristen dengan cara para misionaris pun juga seringkali menemukan kegagalan karena mereka anti banget dengan agama Kristen pada saat itu. Tapi sebelum kita lanjut, mari kita ke Tanah Suci terlebih dahulu. Awal dari Ksatria Teutonik ini juga memiliki awal yang kurang lebih sama dengan Ordo Ksatria Hospitaler yang tadi pertama kita bahas. Jadi sesudah pasukan Perang Salib berhasil menaklukkan kota Acre pada tahun 1191, para saudagar dari kota Bremen dan Lübeck yang terletak di Jerman Utara mendirikan panti husada di daerah tersebut. Dan dari para pengurus panti husada inilah kemudian lahir Ordo Bruder Panti Husada Santa Maria Jerman di Yerusalem, yang mengurus para peziarah berbahasa Jerman di Tanah Suci. Dan kemudian pada tahun 1192, mereka secara formal diresmikan oleh Paus Celestinus III. Sesudah pasukan Perang Salib terusir dari Tanah Suci, awalnya para Ordo Ksatria Teutonik ini mereka mengungsi ke daerah Burzenland yang sekarang terletak di negara Rumania, tetapi pada saat itu masuk ke dalam teritori kerajaan Hongaria. Tapi kemudian mereka diusir kembali oleh Raja Andras II dari Hongaria karena ketahuan pengen bikin negara monastik sendiri di situ. Tapi situasi terluntang-lantung mereka ini nggak akan berlangsung lama.
Jadi pada saat itu Kaisar Romawi Suci, Kaisar Friedrich II Hohenstaufen, itulah teman dekat dari ordo ini. Dia memberikan privilege untuk ordo ini untuk mendirikan sebuah negara monastik di daerah pesisir timur Baltik. Dan inilah yang menjadi awal dari Perang Salib Utara, yang dimulai di bawah kepemimpinan Grand Master Hermann von Salza yang beraliansi dengan Adipati Konrad I dari Matsovia. Dan yang pentingnya, pada tahun 1226, Kaisar Friedrich II Hohenstaufen mengeluarkan bula emas di kota Rimini di Italia, yang menjadi tanda dari kelahiran negara Ordo Teutonik. Pendirian negara Ordo Teutonik ini juga memiliki efek samping lainnya. Jadi awalnya keberadaan mereka di tanah-tanah ini tuh karena mereka diundang oleh para raja Polandia yang merupakan pemilik tanah di sekitar daerah Baltik ini. Cuman sekarang akhirnya mereka menjadi bermusuhan. Para raja Polandia mengirimkan pasukan mereka untuk merebut apa yang dianggap sebagai tanah kepunyaan mereka. Pada tahun 1410, dalam salah satu pertempuran yang berakhir dengan kekalahan paling memalukan, pasukan Ordo Teutonik berhasil dikalahkan oleh pasukan kerajaan Polandia di pertempuran Grunwald. Tapi dari sini mereka tetap bisa bertahan, dan mereka bisa mempertahankan ibu kota mereka, yaitu kota Königsberg. Sampai pada 1515, ketika Kekaisaran Romawi Suci, yang tadinya merupakan pendukung dari Ordo Teutonik dan juga lawan dari kerajaan Polandia, kemudian bersekutu dengan kerajaan Polandia. Sesudah Kaisar Maximilian ke-1 menikahkan kerabat jauhnya, yaitu Bona Sforza, dengan Raja Sigismund I dari Polandia. Cuman mungkin nggak ada insiden yang lebih mematikan dan juga bikin kalah paling telak juga untuk Ordo Teutonik selain pada tahun 1525, Grand Master Albrecht kemudian berubah menjadi Protestan, pindah agama menjadi Protestan sesudah reformasi Protestan, dan dia membuat tanah negara Ordo Teutonik ini menjadi Protestan, menjadi kadipaten Prusia yang bercorak sekuler, sehingga akhirnya Ordo Teutonik terusir dari tanah kepunyaan mereka. Tapi dari situ pun juga ordo ini masih bisa bertahan sampai pada tahun 1809 ketika Napoleon Bonaparte memerintahkan pembubaran Ordo Teutonik di negara-negara anggota Konfederasi Jerman yang sudah didirikan sebelumnya. At which point juga sisa-sisa dari ordo ini kemudian memindahkan markasnya mereka dari Bad Mergentheim yang sekarang terletak di negara bagian Baden-Württemberg di Jerman ke Wina yang merupakan adalah ibu kota Austria. Pada tahun 1938, sesudah memasukkan Austria ke dalam Reich Jerman Rayanya dengan proses Anschluss, si Om Kumis kota yang satu ini kemudian memerintahkan untuk pembubaran Ordo Teutonik. Meskipun fun fact, Nazi itu juga merupakan sedikit fanboy dari Ordo Teutonik abad pertengahan, dan beberapa simbolisme mereka bahkan diambil dari Ordo Teutonik abad pertengahan. Nah, Ordo Teutonik ini kemudian mereka didirikan kembali pada tahun 1945 sesudah kekalahan Nazi. Dan sejak saat itu sampai sekarang mereka masih bertahan dan bermarkas di Wina, di Austria. Tapi bagaimana dengan karakteristiknya mereka? Jadi sesudah abad mereka dari reformasi tersebut sampai kemudian abad ke-19, mereka tuh sudah gradually kehilangan karakteristik militernya. Dan sekarang Ordo Teutonik itu mereka pelayanannya berkarakteristik kemanusiaan, sementara ordonya sendiri itu dia berkarakteristik religius, yang artinya adalah anggotanya adalah para pastor, sama seperti kayak ordo religius kayak Dominikan, Fransiskan, Ordo Salib Suci, dan lainnya gitu. Dan mereka juga memiliki epithet atau sebutan yang disematkan di belakangnya itu adalah Otep di belakang nama anggotanya, tapi bukan orang tua ya. Oke, jadi akhirnya kita sampai juga pada akhir pembahasan kita yang pendek tapi panjang, panjang tapi pendek ini. Ada beberapa ordo yang udah bubar, ada yang masih ada tapi udah ganti fungsi, ada yang masih ada secara nama tapi fungsinya udah nggak ada. Tapi terlepas dari semua itu, eksistensi dari ordo-ordo ini menunjukkan betapa antusiasnya umat Katolik Eropa pada saat itu untuk menghidupi, bukan hanya mengakui tetapi juga untuk menghidupi iman mereka dalam kehidupan sehari-hari dan juga kehidupan duniawi mereka. Seperti yang dituliskan Rasul Yakobus dalam suratnya yang pertama, bab 2 ayat 17-18, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dalam perbuatan-perbuatanku. Maka sekian video kali ini, terima kasih sudah nonton video-video kita. As always, jangan lupa untuk like, share, dan komen video-video kita. Dan juga jangan lupa untuk subscribe ke Jalan Kecil TV, karena itu memberikan kita energi untuk terus berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Oke, kalau gitu sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!